Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Kita akan mulai. Hari ini kita akan bahas moral emosi, terutama di masa pandemi. Perkenalkan dulu, aku Mutmainah Mufidah. Lalu di sini juga ada Mbak Faras. Say hi dari tadi ya. Ini kita akan teman-teman juga udah mulai pada ngenalin diri ya di kolom chat. Iya, betul seru banget. Makasih banget walaupun telat setengah jam, tapi masih semangatnya masih oke banget ya hari ini. Jadi aku biasa dipanggil Vida. Mungkin kalau ada yang udah pernah join acara Arsanara juga sebelumnya udah pernah lihat kita berdua gitu ya. Aku seorang psikolog klinis dewasa, lulusannya S1 dan S2-nya di UI. Lalu saat ini juga sebagai co-foundernya Arsanara Development Partner. Aku praktek di Arsanara di sini, lalu juga di klinik di Depok. Terus juga kalau ada yang suka main-main di Good Doctor, aku di Good Doctor dan juga di Improve. Gitu. Selain itu aku juga sebagai tim konselingnya untuk Rumah Sakit Premier Bintaro dan juga tim peneliti untuk pasien nyeri di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Boleh di-mute kali ya teman-teman yang lain. Nanti kalau ada waktunya tanya jawab baru di ini. Mbak Faras, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama aku Faras, biasa dipanggil Faras atau Ayas. Wah ini kayak belum diganti ya Mbak Vida. Aku lupa ganti. Sorry. Aku psikolog klinis anak dan remaja, praktik di Arsanara Development Partner dan di 3 generasi. Kalau di 3 generasi aku lebih banyak menulis soal parenting, jadi mungkin buat teman-teman yang udah punya anak atau mau punya anak tuh lebih relate. Aktivitas saat ini ibu dari 1 orang anak, anakku usianya 2 tahun, terus ya praktek-praktek ngurusin Arsanara gitu. Aku S1, S2 di Fakultas Psikologi UI juga sama kayak Mbak Vida, tapi aku S2 juga di University of York di Inggris. Oke, boleh lanjut Mbak Vida. Next. Nah, kita mulai dengan ini dulu kali ya. Mbak Faras mau di share screen gantiin dirimu, silakan. Oke, boleh. Teman-teman masuk ke Slido. Sebentar ya, nanti aku akan bantu share di chat. Sorry, ini udah. Tapi boleh buka Slido dulu. Kodenya mask your face. Ya. Nanti pertanyaan 2 ini nih yang akan kita obrolin ya. Yap. Atau kalau yang mau scan pakai QR code-nya kayaknya bisa juga deh, mungkin pakai HP gitu ya. Iya, kayaknya udah canggih. Aku akan sambil share dulu layarnya sebentar ya. Wah, ini masih rame loh yang masuk-masuk. Semoga cukup ya. Room Zoom hari ini udah ada hampir 600 orang. Oke, Mbak Vida, aku share screen ya. Oke, silahkan. Oke. Event link. Teman-teman, aku akan share di chat room linknya. Tapi karena rame mungkin bakalan ketutup-tutup, dicek aja ya. Oke. Faras mungkin bisa dibesarin. Ya sebentar. Masih agak kecil. Oke, tadi aku habis buka chat. Oke, ini udah mulai banyak yang masuk. Kita tungguin karena peserta hari ini rame ya Mbak Vida. Kita mau tahu dong kalau ada kata-kata yang menggambarkan perasaan kalian selama pandemi itu apa aja sih? Boleh satu kata di enter aja. Jadi nanti kita bisa lihat yang paling banyak muncul apa. Gitu. Oke, sejauh ini yang kita lihat beragam ya. Ada yang jenuh, bosan, sepi, capek, gelisah, stres. Ada nggak yang bilang senang? Oh ada yang bilang senang. Takut, ruwet. Oke, masih terus bertambah nih, seru banget. Kita Slido-nya hari ini rame banget. Iya, ini semakin gede itu semakin paling banyak dirasain ya, teman-teman. Jadi ini kan bosan nih, besar nih, berarti semuanya banyak yang jawab bosan juga. Jenuhnya sampai kayak bosan, jenuh. Sepi, overthinking, oke. Cemas. Lonely, hampa, oke. Banyak ya kayak yang dirasakan. Kita tungguin sampai berapa nih Mbak Vida? Sampai 200 kali ya? Boleh. Lalu kita pindah ke pertanyaan. Overthinking juga banyak nih. Ya, tapi betul. Ada juga yang happy loh, happy, senang, oke. Sedih, bosen, suntuk. Banyak yang caps lock hari ini, ada apa ini? Ini mungkin teman-teman jadi tahu ya kalau bukan cuma kita doang ternyata yang ngerasain kayak gitu, ternyata banyak sekali orang yang perasaannya sama kayak kita gitu. Jadi bukan kita nggak sendirian.
Yes, Oke, kemarin kita juga di lanjut. Telegram rame Mbak, banyak yang saling Ya. cerita gitu ya, di pandemi ternyata memang tidak Oh iya sendirian betul. gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, usaha apa yang dilakukan untuk mengelola emosi? Ini udah ganti ya teman-teman pertanyaannya. Apa sih yang dilakuin untuk mengelola emosi? Kan tadi pada bilang capek, jenuh, sedih, overthinking. Nah, apa sih yang dilakuin supaya perasaannya jadi lebih baik biasanya? Kalau bahasa psikologinya, coping strateginya apa sih? Iya betul. Tidur nih paling besar nih. Tidur banyak banget. Mencari kesibukan, me time. Oke. Oke, denger lagu, baca novel. Kalau yang melakukan hobi, tulis dong hobinya tuh apa sih? Kita pengen tahu. Mungkin nih ada yang olahraga, fangirling, oke, drakor, nonton film, oke, menulis, journaling, self healing, wah mantap. Main game. Main game juga banyak nih. Oke. Oke. Kita lanjut Mbak Vida. Sini aku lanjut share screen ya. Oke, thank you ya teman-teman sharingnya, seru-seru banget. Betul, dan pada semangat sih. Oke, good. Kita tadi udah ngebahas ya, kita udah tadi lihat juga bahwa kita nggak sendirian gitu ya dalam menghadapi ini semua, dan senang banget sih usaha yang dikerahkan juga ada gitu ya. Itu kan berarti udah di path yang benar. Oke, ini next. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh cara mengelolanya, kita kenalan dulu sebetulnya ini apa sih ya emosi itu. Dasarnya, jadi emosi itu perasaan yang kuat yang seseorang miliki sebagai reaksi terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan atau mungkin reaksi dari interaksi dengan orang lain. Nah, ini gitu ya beda sama mood. Kalau mood itu mungkin biasanya bertahan lebih lama gitu. Kalau emosi itu dia kecenderungannya ada pada si kekuatannya gitu. Jadi dia gimana cara dia kuat banget, dia intens gitu. Perasaannya sebagai bentuk reaksi kita. Itu bisa dari kejadian, bisa jadi interaksi juga. Nah, reaksinya ini bisa dua, bisa terhadap kondisinya tadi, kejadiannya, gitu ya, atau hasil interaksinya, atau bisa juga reaksi terhadap kemampuan kita dalam menghadapi kondisinya. Jadi kayak misalnya kita sedih dapat nilai jelek, kita bisa sedih karena nilainya, bisa juga sedih karena kok kemampuan kita menghadapi badai mendapatkan nilai jelek itu kita bisa nggak sih menghadapinya gitu. Kedepannya kita bakalan gimana ya. Nah, itu juga emosi akan berperan di situ. Jadi bisa karena dua itu. Nah, tujuannya sebetulnya baik nih. Tujuannya itu untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada. Jadi Tuhan udah kasih ke kita emosi ini tujuannya untuk beradaptasi. Kalau misalnya kita nggak punya emosi gitu ya, atau emosinya cenderung numb gitu ya, kita akan susah banget untuk memahami kondisi yang terjadi, baik kondisi kita maupun kondisi orang lain. Gitu. Jadi sebetulnya dengan kita merasakan itu bentuk kita berusaha memahami gitu, dan jadinya kita bisa persiapan apa yang harus dilakukan di situasi itu. Tapi terkadang kita berhenti di merasakan aja. Kita terlalu di emosinya aja sampai kita tidak berusaha untuk next step-nya untuk beradaptasinya. Gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jadi emosi yang muncul itu tuh kadang baru cuma ujungnya aja. Cuma permukaannya aja. Tip of iceberg ibaratnya. Jadi kecewa, kesel atau marah misalnya contohnya itu ya, itu baru ujungnya yang keluar. Tapi sebetulnya di balik itu ada prosesnya sendiri nih. Ada proses mulai dari situasi atau kejadian tertentu, dan kejadian ini tuh bisa jadi mungkin nggak sekarang, tapi bisa jadi kejadiannya itu udah beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tapi emosinya mungkin masih ada, masih ke-save gitu ya sama kita. Entah alam bawah sadar, entah memang kependem aja nggak pernah dikeluarin, atau mungkin memang nggak pernah diproses. Tadi inget ya, dia baru first step nih emosi itu, perlu diproses untuk kita bisa beradaptasi gitu. Terus atau mungkin dari situ masuk ke pikirannya. Jadi memang akan saling berkaitan nih, pikiran, emosi, fisik juga akan berkaitan, lalu juga tingkah laku kita. Misalnya kita merasanya salah pikirannya, terus juga emosinya jadi kecewa atau kesel gitu ya. Terus tingkah lakunya kita balas marah atau mungkin kita menyendiri, itu tingkah lakunya tuh.
Nah, fisiknya nih capek, deg-degan, panas gitu ya. Jadi ini semua muter, kadang kejadiannya udah lama, tapi ya putarannya tuh masih terus. Putaran pikiran, emosi, fisiknya terus muter, tinggal akunya terus muter di sini. Dan nggak ada momen untuk kita break the cycle nih sayangnya. Kalau kita belum sempat, jadi selalu saling menguatkan terus. Jadi muter terus dia. Nah sayang banget kalau udah kayak gitu. Jadi walaupun mungkin kejadiannya cuma sekali, mungkin dimarahinnya cuma baru sekali atau 2 kali, tapi lingkaran ini terus muter. Ingat, jadi emosi itu maksudnya tidak berdiri sendiri. Pasti mainannya kepikiran. Maka tadi kalau teman-teman ada yang jawab jadi overthinking, itu karena memang saling berkaitan satu sama lain. Oke, ini kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kan akan kita, ini ada yang komen lingkaran setan itu ya, oke. Kalau kita akan boleh buka aja kali ya untuk pertanyaan di chat, nggak apa-apa kali ya Mbak Faras ya? Ya, boleh, tapi tolong teman-teman prioritas yang nanya atau yang mau sharing ya, jadi tetap relevan dengan topik, soalnya kita rame kan hari ini supaya tetap bisa terbaca semuanya. Jadi boleh di-able di allow lagi ya mungkin dari teman-teman admin. Nggak apa-apa kalau ada yang mungkin sambil jalan pertanyaan nggak apa-apa, boleh ditanyakan, nanti kita akan bahas di akhir setelah sesi ini. Oke. Nextnya, nah kenapa emosi itu susah banget untuk dikendalikan? Kenapa kita berubah-berubah terus gitu ya? Karena memang emosi itu sifatnya yang pertama adalah abstrak, bentuknya tuh nggak jelas. Kalau barang bentuknya jelas, misalnya ada HP depan muka kita gitu ya, kan jelas kalau mau dikendaliin, mau dipindahin, mau dihilangin, tinggal geser aja, karena bentuknya ada. Tapi kalau emosi gimana cara gesernya? Gimana cara ngubahnya? Gimana cara ngotak-ngatiknya? Orang bentuknya nggak jelas. Gitu. Dan memang kemampuan kita untuk mengelola emosi atau sesuatu yang abstrak, itu memang berkembangnya belakangan. Berkembangnya adalah kemampuan kita untuk konkret dulu. Makanya kalau ngejelasin ke anak kecil, ngejelasin anak kecil kan sesuatu yang praktikal, sesuatu yang jelas, yang bisa dia lihat. Gitu. Ngejelasin konsep Tuhan ke anak kecil kan akan beda dengan cara kita ngejelasin konsep Tuhan ke mungkin ke orang dewasa, udah bisa lebih paham. Itu moral juga anak kecil mungkin belum paham, tapi pada usia tertentu ketika udah beranjak dewasa baru mulai paham karena abstrak. Begitu juga emosi. Dan kematangan emosi ini juga tidak sama berkembangnya dengan usia. Kalau usia kan otomatis ketika kita semakin tua ya mau suka nggak suka kita akan semakin tua setiap harinya. Tapi kalau kematangan emosi enggak, kita nggak akan semakin matang kalau kita nggak latihan. Gitu. Dan emosi itu sifatnya cepat atau langsung. Jadi ketika ada kejadian, kita akan langsung cepat ngerasain reaktif. Sementara kalau misal otak atau mikir rasional, ya teman-teman kalau lagi emosi pasti juga nggak bisa mikir rasional, kita semua gitu ya. Nah itu ke otak itu informasi atau kejadian itu baru masuk 6 detik minimal. Gitu. Jadi sementara kalau emosi itu langsung gitu, makanya reaktif. 6 detik itu baru ke satu sel yang satu. Belum ke sel yang selanjutnya 6 detik lagi gitu loh. Jadi makanya sebenarnya kalau emosi langsung. Gitu. Makanya kita kalau misalnya kita marah atau kita kesal, kita ngikutin gitu ya, otak kita akan semakin nutup. Gitu. Nah, yang kedua seringkali juga ini yang paling sering saya temui di klien-klien saya, sebetulnya ada masalah yang lebih besar di balik emosi itu. Jadi mungkin disenggolnya sedikit isu ibu gitu misalnya, tapi kita marahnya marah banget gitu. Sebenarnya ada orang lain mungkin nggak segitunya marahnya. Karena di balik itu ada sesuatu yang belum diproses dengan baik, belum dihadapi atau masalahnya sangat besar sekali tadi ya. Kita lihat lingkaran yang pertama situasinya tuh ada tuh di atas dan situasi itu mungkin tadi yang tadi aku bilang bisa terjadinya udah lama mungkin. Gitu. Next. Nah, ini dia perasaan manusia itu berubah-ubah. Jadi sebetulnya dari awal kata dasarnya hati itu kalau bukan bahasa dasarnya itu memang artinya adalah dari bahasa Arab ya, qalaba yang artinya memang membalik-balikan, mengganti, berubah-ubah, bolak-balik. Emang kata dasarnya itu. Jadi kata dasar hati aja tuh kayak gitu, makanya kenapa perasaan kita tuh berubah-ubah gitu. Dan kita bisa merasakan berbagai emosi sekaligus. Pernah kan pasti teman-teman pernah marah, tapi sebetulnya juga kecewa, tapi juga sebetulnya merasa bersalah. Nah, pernah kan kayak gitu kayaknya ya. Nah, karena memang kita punya dikasih kapasitas juga untuk merasakan berbagai hal. Buat teman ada yang raise hand nanti ya, kalau saya akan kasih kesempatan untuk nanyanya di akhir, tapi sekarang kalau mau nanya silakan chat di kolom chat Zoom dulu. Gitu. Ya, jadi memang manusiawi sekali kita bisa merasakan berbagai emosi ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang sebetulnya perlu dikendalikan itu sebetulnya bukan emosinya,
tapi respon kita, gimana tingkah lakunya. Kalau tadi lingkaran tadi, sebetulnya yang sering jadi masalah sama orang lain, masalah sama pekerjaan, atau masalah berkepanjangan, itu adalah tingkah lakunya. Mau marah, mau kesel, silahkan, itu hak kita. Kita manusia memang udah dikasih Tuhan berbagai jenis emosi gitu ibaratnya. Tapi tingkah laku kita itu yang perlu dikontrolnya. Gitu. Nah, gimana caranya untuk mengelolanya, responnya, gimana caranya kita kelola? Nah, kita akan bahas yang pertama banget adalah diterima dulu. Saya selalu mengibaratkan kita tuh kayak rumah. Hati itu rumahnya, emosi itu adalah tamunya. Pikiran juga kayak gitu. Otak kita adalah rumahnya, lalu pikiran yang masuk berbagai jenis overthinking itu adalah tamunya. Gitu. Nah, kalau ada tamu datang, orangnya ngeyel gitu, ngeselin, terus kita tolak, kita bilang jangan, dia malah akan makin ngeyel biasanya kan. Atau gini, teman bilang jangan sedih, jangan nangis. Nah, akan nangis nggak sih? Biasanya malah akan jadi nangis kalau saya gitu ya. Jadi justru pertama-tama diterima dulu. Itu oke bahwa iya nggak apa-apa, aku lagi sedih. Aku manusia, aku bisa kok ngerasain sedih. Aku lagi dikasih kesempatan buat ngerasain ini gitu ya. Kan kalau tamu datang kita nggak bisa nolak, kita juga nggak bisa ngatur kan dia mau datang kapan, orang dia mau berkunjung gitu ya. Dan semakin ditahan justru dia akan makin jadi gitu. Dan kalau tamu kan juga berarti ya cuma bertamu aja, dia akan pergi lagi. Kan ada masanya kita sedih, tapi nanti juga sebetulnya akan berlalu juga ketika diproses dengan baik gitu ya, akan ada masanya juga kita ngerasain hal yang lain karena ini cuma tamu ingat sifatnya. Jadi ketika dikelola, ketika kita kasih makan yang benar, itu harus kita bilang udah ya pulang ya. Nah, sebetulnya bisa dikelola gitu. Dan ingat, karena dia tamu, berarti kan dia beda sama kita sebetulnya. Kita nggak harus selalu ngikutin tamunya bilang apa. Tamunya datang bawa makanan belum tentu harus selalu kita makan kan. Kita terima dulu iya ya, tapi simpen aja. Terima bukan berarti kita ngikutin gitu. Emosi juga kayak gitu. Ingat, ini saya sebagai reminder hari ini, mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga pasti saya yakin, emosi itu nggak sama realita. Pikiran kita, emosi kita tidak sama dengan realita. Itu adalah tamu yang lagi datang gitu. Jadi fakta sama realita belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan. Kita reminder itu dulu aja first step-nya supaya kita kita terima. Nah, sadari juga yang kedua, di balik ini teman-teman kalau mau nyatet silahkan ya. Tapi kita juga akan rekam, kemudian nanti kita upload juga di YouTube. Sadari juga dan kenali pesan di balik emosi itu apa. Ingat lingkaran yang tadi kan, ada situasi sebetulnya yang mendasari, ada kejadian atau ada kondisi tertentu yang mendasari. Pada beberapa orang memang saya akui ada hormon-hormon tertentu yang mendasari juga yang membuat jadi lebih sensitif, gitu ya. Memang secara biologis juga ada, makanya tadi saya bilang ada respon fisiknya juga dan memang ada obat juga yang bisa membantu. Gitu. Tapi karena hari ini saya dan Mbak Farah sama-sama psikolog, jadi kita nggak akan terlalu banyak bahas dari sisi medisnya. Gitu. Ya kita sadari juga di balik itu ada pesan apa sih? Karena kita harus mengelola selain tadi kita terima dulu gitu ya. Dan first step menerima tuh kadang udah berat, jadi itu dulu nggak apa-apa. Makanya tadi saya yang pertama kali itu dulu diterima, nggak apa-apa dulu, ikhlas dulu kalau kita punya emosi ini. Nggak apa-apa kita marah gitu. Nah, setiap emosi di balik itu biasanya ada pesannya. Kenapa sih itu bikin aku senang banget? Kenapa bikin aku marah gitu ya? Ada apa di balik itu kita sadari dulu, kita pahami. Supaya kalau kita udah paham, kita bisa ngatur responnya. Ini di layar teman-teman ada beberapa emosi yang ini sebenarnya pasti emosi ada banyak sekali ya di luar ini. Ini saya tampilkan yang umum gitu ya. Kayak misalnya senang nih ya, ini bisa dilihat sendiri juga. Senang itu kan sebetulnya itu ada sesuatu yang berhasil kita dapatkan, yang kita inginkan tuh kita tercapai. Coba deh ketika lagi senang ya oke, kita prosesnya dengan kita nikmati dan kita bersyukur. Begitupun juga yang lain, misalnya kecewa itu di balik itu sebetulnya pesannya adalah ada sesuatu yang nggak sesuai harapan kita. Ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi. Ya, coba diatur lagi deh ekspektasinya, harapannya. Mungkin apakah kurang realistis, atau mungkin kita menggantungkan ekspektasi dan harapan di orang yang salah, gitu-gitu. Jadi coba dari beberapa ini, silahkan dilihat pesannya kira-kira apa. Dan dikombinasikan juga mungkin dengan kejadian atau peristiwa, atau mungkin sesuatu yang teman-teman alami gitu ya. Kalau memang belum bisa sampai ke kejadiannya atau belum merasa kayaknya aku malah nggak tahu, malah bingung, nggak apa-apa. Dilihat pesan-pesan ini dulu di balik itu. Nggak apa-apa sampai situ. Oke, ini saya next. Nah, sadari pemicunya juga dan
tanda-tandanya. Ini penting supaya kita bisa lihat sebetulnya polanya tuh kayak gimana. Pada beberapa klien saya akan bilang bikin jurnal emosinya coba. Dicatat, ditulis. Kejadiannya itu kapan, dan ada kejadian apa. Supaya kamu bisa kontrol. Supaya strateginya juga bisa diatur. Oke, udah misalnya udah tahu nih, kejadiannya misalnya kejadian setiap malam, gitu ya. Setiap mau tidur mungkin. Biasanya kan gitu ya, mau tidur malam, gitu ya. Atau lagi sendirian, nah, atau kita doang sama pikiran sama perasaan kita, nah loh. Nah, itu biasanya ketika lagi kayak gitu, coba dicatat ya, diamatin polanya. Kejadiannya itu pas apa situasinya. Supaya kita bisa bersiap. Oke, kalau udah mau malam berarti aku siap-siap. Aku udah prepare diri aku. Mungkin aku udah siapin lagu yang menyenangkan sebelum tidur. Mungkin aku udah mulai chat temen aku. Mungkin aku udah mulai mandi air hangat mungkin kalau malam jadinya gitu. Kita supaya persiapan. Sambil kita juga belajar memahami diri kita. Supaya kita bisa lebih paham gitu. Kalau udah lebih paham sama diri kita kan sebetulnya lebih enak, dan kita juga lebih tahu cara mengatasinya harus apa. Dan ini silakan dicari juga metode-metode yang memang cocok. Nanti akan kita bahas juga lebih lanjutnya. Dan mudah-mudahan hari ini waktunya keburu, kita akan latihan juga ya Mbak Faras hari ini ya. Kita akan latihan sedikit ya. Udah bocorin dikit nih jadinya, saya udah nggak sabar ya. Terus lihat juga respon fisiknya apa. Jadi nggak cuma kejadiannya, tapi respon fisik kita apa. Ingat circle yang tadi, coba circle yang tadi diperhatiin. Fisik kita apa? Gemeter kah, keringat dingin kah, gitu ya. Tingkah laku kita kayak gimana? Apakah kita mulai ngepel tangan, atau kita mulai suara tinggi? Nah, coba kita sadari. Sadari aja itu udah first step, udah bukan first step, udah third berarti ya, udah ketiga. Pikiran kita yang mendasari apa? Atau emosinya justru apa yang paling susah nih kita amati juga. Ternyata kalau emosi sedih aku udah bisa nih ngelolanya, tapi emosi yang marah mungkin aku nggak bisa, belum bisa, bukan nggak bisa, belum. Gitu. Coba dilihat karena nanti kita bisa lihat dari situ mana pola yang paling kuat. Apakah pikirannya yang paling dominan bermain? Apakah justru tingkah lakunya yang dominan? Ada orang yang marah atau sedih gitu ya, sedihnya kan nangis terus perilakunya itu yang dominan sekali. Atau yang dominan sekali justru ketika lagi seneng dia beli barang, dia shopping online terus misalnya gitu. Bisa sengaja ya contohnya nggak cuma marah ya, karena ada banyak emosi yang lain. Atau kalau lagi frustasi justru kerjaannya dia robek-robek barang, banting-banting barang gitu. Jadi tingkah lakunya justru yang dominan sekali. Kenapa ini penting? Karena nanti kita lihat juga dari mana kita bisa masuk. Mungkin kalau yang dominan adalah fisik, ya udah kita tenanginnya fisik dulu. Mungkin dia fisik dia langsung ngambil barang, nyakitin diri, itu kan fisik juga tuh ya. Perilaku dan fisik dua-duanya tuh. Itu kita akan masuk dari situ untuk kelolanya. Jadi yang mana yang urgent-nya itu dari lingkaran yang mana? Kalau tadi ada yang bilang lingkaran setan, ya lingkaran break the cycle bagian mana? Gitu. Terus yang berikutnya juga kelola aspek pikiran. Karena saya mengamati memang pikiran itu biasanya dominan sekali. Gitu. Jadi memang pikirannya juga harus dikelola sebagai bentuk kita mengelola emosinya. Tadi apalagi kan udah keluar juga tuh overthinking banyak. Gitu. Yang pertama kita bisa fokus pada fakta dan juga buktinya. Tuh. Coba dilihat gitu ya, apa fakta-fakta yang terjadi. Oke, perasaannya kayak gini, tapi fakta atau buktinya bener apa enggak? Kita cek and recheck juga. Gitu. Ini Mbak Faras mau coba lanjutin? Oke. Di saya agak nge-freeze Mbak Farasnya tadi. Mbak Fida, oke. Suaraku nge-freeze. Oke, sebentar ya. Udah. Nggak apa-apa. Ini tadi saya udah sedikit masuk yang pertama Mbak Faras. Jadi kelola pikirannya dengan fokus pada bukti faktanya. Silakan selanjutnya gimana nih Mbak? Terus selanjutnya juga kita bisa cari alternatif kemungkinan lain. Kayak misalnya kalau kita ngerasa, ini kenapa ya aku tuh kayaknya salah terus gitu. Misalnya gini, kita ngechat dosen terus nggak dibales-bales. Biasanya kan deg-degan ya, aduh jangan-jangan dosennya marah sama aku, jangan-jangan aku salah, jangan-jangan aku apa gitu. Itu kan yang sebenarnya bikin khawatir karena kita terlalu banyak overthinking. Coba deh cari alternatif kemungkinan lain. Misalnya, oh mungkin dosennya lagi sibuk, oh mungkin banyak yang lagi chat jam segini dia lagi belum baca gitu. Jadi kita cari alternatif kemungkinan lain, nggak langsung loncat ke kesimpulan yang kita buat sendiri gitu.
Terus juga siapkan kemungkinan terburuk. Ini buat orang-orang yang overthinking, kalau buat saya pribadi ini helpful banget. Misalnya, aduh kenapa ya nih pelajaran ini susah banget, kayaknya aku nggak bisa. Ya udah siapin aja kemungkinan terburuknya kira-kira apa, terus untuk mencegah itu terjadi, apa yang harus dilakukan, dan juga kita kayak nyiapin mental. Oke, kalau misalnya kemungkinan terburuknya nih, ujian ini dapat nilainya misalnya 60 kayaknya nih, paling jeleknya. Kalau itu terjadi, apa ya yang harus aku lakukan? Terus kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Oh ternyata ya nggak apa-apa sih, berarti setelah itu aku harus belajar lebih giat lagi misalnya, atau harus ngerjain tugas-tugas tambahan. Jadi kita harus siap gitu supaya nanti kalau benar-benar terjadi kita nggak kaget. Terus juga fokus ke apa yang dijalani saat ini, karena kalau kita overthinking kan biasanya pikiran kita kan kemana-mana ya. Pastikan mikirnya nih lagi buka buku tapi yang dipikirin, aduh tadi kayaknya salah nih chatnya gitu, aduh kenapa ya teman aku kok kayak gitu gitu. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk fokus ke apa yang dijalani saat ini. Satu-satu aja, kalau lagi belajar ya berarti kita fokus sama belajar gitu. Ini ada latihannya berhubungan sama latihan mindfulness yang nanti Mbak Vida juga akan coba kasih sedikit sneak peek kira-kira apa sih caranya yang bisa dilakukan. Terus juga cari apa yang bisa dikembangkan atau dipelajari dari kejadian itu gitu. Meskipun kita melalui sebuah kegagalan, kesulitan gitu. Kayak pandemi deh, tadi kan kayak pada sebel banget kapan sih pandemi berakhir gitu. Tapi sebenarnya kondisi pandemi ini juga punya banyak hikmah ya. Salah satunya nih kalau nggak pandemi mungkin kita nggak bisa ya Mbak Vida ketemu sama 850 nih teman-teman dari semua Indonesia Betul, iya. gitu. Kayaknya nggak mungkin terjadi. Paling kita kalau bikin acara ya di Jakarta aja gitu, nggak bisa ketemu sama teman-teman yang jauh-jauh gitu. Terus seimbangi dengan pikiran-pikiran positif dan jangan lupa bersyukur karena kadang-kadang kita terlalu fokus sama yang jelek-jeleknya aja gitu. Yang bagus-bagusnya kadang-kadang kita ngerasa itu mah nggak dihitung gitu. Itu kan cuma kebetulan. Itu mah emang semua orang aja bisa. Jadi aku nggak hebat gitu. Jangan kayak gitu. Kita juga tetap harus ingat yang positif-positifnya apa gitu ya. Kita ingat satu-satu, kalau perlu kita tulis setiap hari supaya kita ingat untuk bersyukur gitu. Kita nggak cuma ingat yang jelek-jeleknya aja terus ngerasa hidup kita tuh kayaknya nestapa banget gitu, kayak malang banget nasib kita, tapi kita harus ingat-ingat juga yang kecil-kecil yang bisa kita syukuri setiap hari gitu. Oke, next Mbak Vida, atau mau aku yang gantian share screen? Nggak Ya, apa-apa kita saja. Oke, kita lanjutin aja ya. Ini adalah beberapa cara untuk mengelola emosi dengan sehat. Jadi, yang pertama fokusnya di menenangkan diri atau kita bikin mood kita jadi lebih baik. Nah, ini yang teman-teman tadi udah sebutin ya pas kita lagi cerita-cerita di Slido dan bilang tadi olahraga, terus mungkin ngobrol sama temen atau kalau yang dekat sama keluarganya curhat sama keluarga kalau lagi ada masalah gitu. Terus sebenarnya tidur yang cukup itu juga sangat penting untuk membantu kita meregulasi emosi dengan lebih baik. Kalau teman-teman tidurnya nggak benar, pola tidurnya begadang sampai pagi, terus baru tidur misalnya malah habis sholat subuh baru tidur gitu, itu nanti hormonnya akan lebih nggak stabil dan lebih cenderung lebih cepat cemas, lebih cepat marah-marah tuh kalau tidurnya nggak cukup gitu. Kalau bisa minimal 7 jam sehari tidurnya. Terus konsumsi makanan yang sehat, bukan cuman yang enak. Kenapa? Karena meskipun kayaknya kalau lagi bete itu paling enak makan makanan yang nggak sehat ya, langsung buka GoFood gitu terus nyari yang micin-micin atau yang manis-manis. Tapi sebenarnya kalau menurut riset, hormon-hormon kecemasan itu paling banyak diproduksi itu kan di usus. Jadi itu ngaruh ternyata teman-teman. Jadi itu juga bagian dari tadi lingkaran setan yang nggak berhenti-berhenti. Kita bete, kita makan makanan yang nggak sehat, lalu usus kita memproduksi hormon-hormon kecemasan yang lebih banyak sehingga kita makin cemas. Jadi itu ngaruh banget. Jadi kalau bisa itu juga diperhatikan, didengerin tuh nasihat orang tua kalau udah mulai bilang kamu kok jajan mulu gitu ya, itu berarti ada benernya juga tuh omongan orang tua. Terus juga aktivitas-aktivitas yang sifatnya menyenangkan diri sendiri, maskeran lah tadi ya, atau pijet-pijet, atau mungkin beli aromaterapi gitu supaya badannya lebih rileks. Terus cari hiburan, tadi ada yang bilang ya drakoran, nonton, dengerin lagu, buka-buka sosmed gitu. Meskipun buka sosmed juga harus hati-hati, jangan sampai malah bikin kita lebih banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi semua kalau asal porsinya seimbang dan kita tahu cara membatasi diri, asal itu bisa bikin kita lebih baik gitu ya, nggak apa-apa dilakukan dengan porsi yang seimbang.
Terus juga latihan mindfulness, ini yang nanti akan kita latihan di akhir ya. Intinya belajar fokus tentang apa yang sedang kita lakukan saat ini. Gitu. Kalau teman-teman lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa takut, lagi ngerasa marah berlebihan, itu kita tarik nafas, tenangkan diri dan fokus gitu. Oh, aku lagi mengerjakan ini, aku lagi ada di ruangan ini, gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke dunia nyata, bukan fokus pada pikiran-pikiran kita yang mungkin udah jauh banget, yang tadinya mikirin apa kan biasanya gitu ya, kalau overthinking mulainya mikirin A, terus jadi mikirin B, C, D sampai udah jauh kemana-mana gitu. Jadi kita balikin lagi ke realita kita saat ini. Terus berdoa dan beribadah juga sangat efektif untuk mengembalikan mood kita. Banyak banget risetnya yang bilang tentang ini. Karena kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu bahwa semua masalah itu tuh bukan masalah pribadi kita doang, tapi ada campur tangan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa gitu kan, bisa membantu kita. Jadi penting banget tuh untuk berdoa dan beribadah. Kalau kita lagi ngerasa kayaknya akhir-akhir ini jelek banget moodku atau ada masalah yang sangat berat. Gitu. Terus cukup nggak kira-kira mengelola emosi cuma dengan menenangkan diri? Kalau sebentar, sementara mungkin cukup, kita udah ngerasa happy lagi. Tapi kalau kita cuma melakukan yang ini tanpa mencoba menyelesaikan masalahnya, nggak akan selesai tuh masalahnya, dia akan terus datang. Kita cuma jadinya lama-lama cuma lari aja dari masalah gitu. Nggak cukup teman-teman yoga setiap hari, tapi ada masalah yang belum diselesaikan tuh nggak cukup. Jadi kita juga harus fokus ke masalahnya juga gitu. Yang pertama mungkin kita mencoba berpikir dengan jernih gitu, menganalisis masalahnya kira-kira kenapa, apa yang perlu aku lakukan gitu ya, ada strategi solusi apa aja gitu. Terus kalau butuh informasi tambahan, pastikan informasinya terpercaya. Jadi kalau lagi baca, misalnya nih teman-teman ngerasa punya masalah dengan kesehatan mental, yang dilakukan tuh bukannya googling aja asal baca terus self diagnose gitu, ini kayaknya aku banget, wah aku kayaknya depresi, aku kayaknya ini, aku kayaknya itu. Tapi memang cari informasi dari orang-orang yang punya ilmu tentang kesehatan mental, ke psikolog dan ke psikiater gitu ya. Terus juga mengatur prioritas. Kadang-kadang kita merasa stres karena udah banyak banget yang harus kita kerjakan, tapi waktunya kayaknya nggak cukup-cukup gitu. Nggak cukup-cukup, jadi kayaknya tuh banyak banget yang harus dilakuin gitu, sehingga kita perlu mengatur prioritas gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu ngelakuin semuanya saat ini, ada yang bisa hari ini, ada yang masih bisa besok-besok, ada yang ya udahlah diiklasin aja karena itu nggak penting-penting banget, bukan prioritas hidup kita yang utama. Itu teman-teman perlu tahu. Terus kalau nggak bisa dilakukan sendiri, jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Minta bantuan keluarga, minta bantuan teman-teman terdekat, atau kalau udah parah banget, minta bantuan profesional gitu, ke psikolog atau ke psikiater. Boleh next? Oke, ini nanti kita akan contoh akan latihan di belakang, tapi sekarang saya mau kasih tahu dulu teknik-teknik relaksasi yang bisa dilakukan kalau teman-teman lagi ada di state emosi yang benar-benar intens sehingga udah nggak bisa berpikir jernih. Jadi kalau kita lagi sangat emosional, itu otak kita itu fokusnya menjaga diri kita dulu sehingga kita jengun dulu tuh dari kondisi yang emosional itu. Yang bisa dilakukan itu yang pertama bernafas panjang. Ini nanti kita akan latihan nih teknik-teknik bernafas, bisa pakai hitungan 4, 7, 8. Jadi tarik nafas 4 hitungan, terus kita tahan 7 hitungan, dilepas pelan-pelan 8 hitungan. Jadi ngelepasinnya harusnya lebih lama daripada nariknya. Atau kalau teman-teman lagi panik banget, bagus juga pakai finger breathing karena kita perlu melibatkan sensori kita juga gitu. Jadi harus melakukan sesuatu yang tangannya tuh bergerak aktif. Kalau finger breathing itu misalnya pakai jari gitu, terus kita sambil naik, kalau naik itu tarik nafas, kalau turun itu buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu. Jadi bukan sama badan kita sehingga berhenti itu otaknya mikir jauh-jauh gitu. Karena jadinya fokus pegangin jari gitu. Jadi intinya harus distract pikiran kita dengan apa yang kita ke realitas, dijauhan dulu gitu. Terus juga bisa sambil melakukan self talk atau mengucapkan kalimat-kalimat positif ke diri sendiri, kayak misalnya
Misalnya, sorry ini aku lagi nge-lag ya. Halo? Udah. Tidak kedengeran nggak? Tadi aja. Udah kok. Oke. Udah. Oke, Tadi oke. aja sedikit. Kalau nge-lag tolong kasih tahu ya, nanti aku Oke. pindah ke handphone. Oke, self-talk mengucapkan kalimat positif ke diri sendiri. Ini saya pernah dengar katanya lebih bagus dilakukan kayak kita lagi ngobrol, kayak lagi ada yang ngobrol ke kita. Jadi kalau aku bukan kayak, aku harus bisa, tapi kayak, ayo Ayas, kamu pasti bisa, gitu. Ayo Ayas, coba lagi. Ayo Ayas, tenang dulu, tarik nafas, gitu. Jadi ngomongnya tuh kayak lagi ada orang ketiga yang ngomong sama kita. Itu katanya lebih efektif. Bisa dicoba ya. Karena kadang-kadang kita tuh nungguin disemangatin sama orang lain. Padahal sebenarnya kitanya sendiri nggak pernah nyemangatin diri sendiri. Jadi kita berusaha untuk bergantungnya sama diri kita sendiri dulu, bukan sama orang-orang di sekitar kita. Gitu. Terus juga bisa melakukan butterfly hug. Ini ada videonya ya di reels-nya Arsenal. Nanti bisa dicek atau mau di play sekarang. Nanti aja tinggal diklik linknya. silakan untuk nanti aja, main-main ke reels kita justru Mbak. Oke, boleh. Bisa dicek di Instagramnya lanjut aja. Di reelsnya. Terus juga bisa juga sambil membayangkan safe place, tempat yang buat kita tuh tempat paling aman, tempat paling nyaman buat kita, atau memori-memori yang menyenangkan gitu. Bisa juga jadi sambil tarik nafas, sambil merem, sambil bayangin orang-orang mungkin yang kita sayang, momen-momen yang menurut kita itu menyenangkan banget dan bisa menguatkan kita. Jadi kita paksa otak kita untuk inget-inget yang positif. Terus jangan lupa juga Oke, agak di dan saya berdoa agak gitu kan, kalau tempat wudhu agak kan telat. Oke. Kita fokus kalau kita tuh dalam kondisi yang aman gitu. Ini kayak tadi Mbak Faras di saya agak nge-lag, jadi saya akan ulang sedikit ya. Sampai sekarang Mbak Faras masih nge-lag di saya. Ya, tadi yang terakhir maksudnya Mbak Faras adalah kan beribadah juga berdoa supaya menenangkan diri. Buat beberapa orang ini bisa dicoba gitu ya. Jadi silakan dipilih aja dari beberapa teknik-teknik ini yang mana yang paling cocok buat teman-teman untuk menenangkan dirinya gitu. Kasih sinyal ke otak kita bahwa ini sebetulnya berada dalam kondisi yang aman kok, kasih tahu gitu. Karena ketika kita merasa emosinya negatif, terutama emosi negatif gitu ya, itu kita seperti diserang rasanya, kita kayak dalam under attack. Nah, badan kita jadinya badan kita dan diri kita tuh mempersiapkan diri, kan tadi kan emosi untuk mempersiapkan diri kan, dia jadi modenya mode diserang. Nah gitu, padahal bahayanya atau ancamannya belum tentu benar gitu. Jadi perlu kita kasih tahu lagi gitu, nggak apa-apa, ini lagi keadaannya nggak kok, aman kok gitu. Oke, sambil nunggu saya akan lanjut juga. Nah, cara mengelola emosi yang tentunya tidak sehat ini sudah diketahui ya mungkin oleh beberapa teman-teman juga. Marah-marah ke semua orang sekitar. Lihat, ini kan mostly adalah behavior-nya ya tadi, tingkah lakunya. Jadi memang yang jadi masalah tuh biasanya adalah tingkah lakunya. Kita makan terlalu banyak jadinya, atau mungkin kita malah menolak bantuan, ngerasa kayaknya kita nggak layak banget dapat bantuan, nggak layak ditolong gitu ya. Padahal enggak, semua orang itu butuh orang lain, dan semua orang itu layak mendapatkan atau diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Karena itu basic human rights kalau menurut saya ya. Jadi please kita juga let ourselves be vulnerable. Kan tadi pertama adalah accept dulu ya, kita terima dulu. Gitu. Oke. Dan ingat-ingat bahwa itu jangka panjangnya efeknya gimana. Nah ini Mbak Farah sudah bergabung lagi, mau dilanjutkan Mbak? Oke, udah bisa. Halo semuanya, sorry ya tadi ada drama-drama biasalah internet. Oke, aku lanjutin ya. Jadi kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang semuanya tuh yang kita lakukan gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol orang lain. Kita nggak bisa berekspektasi kenapa sih orang tua aku kayak gini, kenapa sih teman-teman kayak gini. Kenapa sih orang-orang tuh pada nggak pakai masker padahal COVID udah parah banget gitu ya. Itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol dan tidak bisa kita prediksi. Jadi kita fokusnya sama apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, sorry ini kebalik.
yang tidak bisa kita kontrol itu pertama reaksi dan perilaku orang lain tadi ya, apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain katakan. Terus apa yang orang lain post di Instagram gitu, meskipun ini kok aneh banget, ya itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Terus juga kapan sih pandeminya berakhir? Tadi kan ada yang tanya itu bukan sesuatu yang bisa kita prediksi gitu. Tuntutan orang lain juga. Dan juga misalnya pola asuh orang tua, mungkin teman-teman udah pada banyak baca-baca gitu ya, baca-baca tentang toxic parenting, kok kayaknya orang tua aku gini banget, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan memang sudah terjadi. Kalau kita stresin yang ini, fokusnya mikirin yang tidak bisa kita kontrol, nanti teman-teman akan lebih rentan mengalami stres gitu, karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu sesuatu yang sudah terjadi. Gitu. Jadi yuk coba kita mulai fokusnya ke apa yang bisa kita kontrol. Jadi bukan berharap orang lain tuh ngomongnya gimana, tapi kitanya yang secara aktif memfilter omongan orang lain. Oh, orang ini ngomong kayak gini tentang aku, tapi dia kan sebenarnya nggak kenal-kenal aku banget. Jadi ya udah nggak usah aku dengerin gitu misalnya ya. Atau ada kemungkinan lain nggak dia ngomong kayak gitu tentang aku, oh kayaknya dia mungkin lagi iri sama aku. Gitu bisa juga kan seperti itu. Terus juga yang bisa kita kontrol atur boundaries gitu misalnya. Temen yang ini nih bolehlah jadi kenalan aku, tapi dia nggak boleh tuh ngasih masukan ke aku. Dia mungkin nggak harus aku undang. Yang tadi Mbak Vida bilang ya, kayak kita tuh juga bisa bikin kayak rumah di diri kita gitu. Orang yang ini mungkin boleh sampai depan pagar, ada orang yang mungkin boleh sampai ruang tamu, ada orang yang mungkin boleh tuh sampai kamar, sampai yang benar-benar titik terdalam kita tuh dia boleh tahu gitu. Itu kita bisa kontrol itu. Terus juga kita bisa kontrol, kita bantu orang lain. Kalau misalnya kita ngerasa banyak orang yang kesulitan gitu ya, daripada kita nyalahin pemerintah, nyalahin sekolah, nyalahin apa, ya kita lakukan aja yang kita bisa. Gitu. Terus menginisiasi percakapan supaya tadi social support tetap terjaga nih selama pandemi, karena itu penting banget. Dan juga banyak-banyak berdoa tentunya. Oke. Nah, pas banget ya, kita masih punya waktu 5 menit buat latihan, lalu kita akan sisanya menjawab pertanyaan. Jadi sekarang buat teman-teman, boleh, ini saya akan stop share, teman-teman semua boleh bersiap di kondisi yang cukup nyaman gitu ya. Mau kalau bisa sambil duduk atau sambil tiduran mungkin nggak apa-apa. Ini saya akan, kita akan mulai latihan hari ini. Boleh bersiap. Ini aku akan share screen sebentar. Aku akan share audionya dulu ya. Oke. Buat teman-teman, tangan kanannya boleh ditaruh di atas dada, lalu tangan kirinya di perut ya. Oke, buat semua. Lalu sekarang saya akan minta teman-teman untuk memejamkan matanya secara perlahan, secara lembut. Gitu ya. Ini suara udah masuk belum ya? Oke. Sekarang buat teman-teman semua dipejamkan matanya sambil diusap-usap tangannya di dada. Kita akan latihan pernafasan, kita akan tarik nafas 4 hitungan, tahan 7, lalu buang 8 hitungan lewat mulut. Oke, kita akan mulai. Tarik lewat hidung 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu buang lewat mulut 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ulangi lagi secara mandiri. Tarik nafas. Tahan. Sambil terus diusap. Buang 8. Kita tarik kembali. Tahan. Lalu kita buang. Sambil terus diusap dadanya, perutnya. Oke, kita masih sambil merem. Sekarang kita taruh tangan kanan di pundak kiri, lalu tangan kiri di pundak kanan. Jadi kita bersilang ya, seperti kupu-kupu ini. Sambil nafasnya terus ya teman-teman. Tarik
nafas. Lalu sekarang kita pijit-pijit punggungnya. Tarik nafas, pijat. Buang. Berucapkan dalam hati atau boleh keras juga, terima kasih tubuhku, sambil terus dipijat. Terima kasih tubuhku sudah kuat sampai saat ini. Terima kasih sudah kuat menghadapi berbagai jenis emosi, berbagai jenis keadaan, menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih diriku sudah berani melangkah sejauh ini, sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, sudah bertahan sampai titik ini. Terima kasih sudah bersama diriku dan tidak menyerah. Nafas. Oke, sekarang teman-teman boleh bersandar juga. Sambil terus disilangkan. Sekarang kita bayangkan suatu tempat di mana kita merasa sangat nyaman. Kita pergi ke happy place kita dulu. Bagi yang belum pernah, kita coba cari suatu keadaan, suatu kondisi di mana sangat menyenangkan, di mana kondisinya memang kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang, atau terserah apapun. Kalau buat saya pribadi, saya akan membayangkan kondisi saya di pantai, dengan ada laut. Kita bayangkan secara detail kita berada di situ sekarang. Ada suara-suara ombak, suara pasir. Lalu kita rasakan mataharinya mungkin kena ke tubuh kita. Ada suara ucapan-ucapan dari orang yang paling kita sayang. Kita terus silangkan, bayangkan kita berada di kondisi tersebut, kita sedang melakukan hal yang kita sukai, bertemu dengan wajah-wajah menyenangkan, boleh senyum teman-teman. Oke, bayangkan kita lagi ngapain di sana ya. Oke, sekarang kita tarik nafas lagi. Lalu kita buang. Rasakan bagian tubuh mana yang sekarang dirasa ada nyeri-nyerinya, ada sakit-sakitnya. Oke, biasanya itu di pundak. Sekarang kita angkat pundaknya sedikit, seperti ini. Lalu kita lepaskan pelan-pelan. Lepaskan, lepaskan. Sambil buang nafasnya. Naik lagi pundaknya, punggungnya. Kemas, tegangkan, lalu pelan-pelan buang. Pelan-pelan, lepaskan, lepaskan. Dengan ini kita melepas beban-beban kita. Kita melepas emosi-emosi negatif kita. Tarik nafas lagi sambil agak ditegangkan. Lalu kita buang, kita lemaskan, 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 lemaskan. Jika sudah siap, teman-teman bisa kembali membuka matanya. Oke, tadi itu sekilas aja, ya, sekilas gambaran teknik relaksasi ya yang teman-teman bisa coba latihan. Itu saya menggabungkan 4 langsung tuh, ada nafasnya, ada butterfly hug-nya, ada relaksasi punggungnya gitu ya, sama ada happy place. Silahkan dicoba aja yang mana yang lebih nyaman. Mungkin sekarang kondisinya karena lagi rame-rame di Zoom gitu ya, jadi mungkin kurang efektif mungkin buat beberapa orang, tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan ada yang bisa merasa lebih rileks juga gitu ya, yang bisa diterapkan. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak Faras juga, dan udah di-share juga link presensi dan evaluasinya, boleh sambil diisi juga.
Tapi nggak apa-apa, itu kita kasih waktu sampai besok juga masih nggak apa-apa untuk diisi. Gitu. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk ya. Kita coba baca satu-satu. Oke, semoga aman ya koneksiku saat ini. Tadi gimana rasanya teman-teman latihan relaksasi sebentar? Kita bisa lihat yang nyalain kamera pada khusyuk ya, pada meresapi. Semoga beneran berasa ada enaknya gitu, ada perasaan yang menyenangkan. Sebetulnya biasanya setengah jam. Karena hari ini kita waktunya terbatas, gitu. Jadi kita hanya memang kita coba 5 menit. Iya. Oh iya, teman-teman mohon linknya jangan dibagi ke grup Telegram karena kami pengen yang dapat sertifikat benar-benar teman-teman yang ikut acaranya. Ya, jadi tolong dijaga dengan baik ya. Oke. Pertanyaan pertama Mbak Fida, kalau mau tidur terus kepikiran satu hal yang membuat kita overthinking atau sedih, jadinya tuh nggak bisa tidur gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakuin? Oke, nah saya coba jawab dulu ya Mbak Faras, nanti silakan ditambahkan aja. Oke. Kalau misalnya tidur itu memang tricky ya gitu ya, dan bisa banget sering banget terjadi salah satu faktor penguatnya adalah overthinking. Gitu. Tapi yang coba dilakukan pertama kali, coba di sleep hygiene namanya. Tekniknya tuh terapinya namanya sleep hygiene. Coba sebelum tidur 1 jam sebelumnya teman-teman sudah bersiap dulu. Jadi 1 jam sebelumnya jangan makan apa-apa, coba minum air putih atau air hangat, gitu ya. Jangan makan es, jangan coklat tuh jangan dulu 1 jam sebelumnya, gitu. Karena makanan tuh biasanya juga akan berpengaruh ya. Tadi mungkin dijelasin juga. Terus kondisi kamarnya juga sudah sangat nyaman untuk tidur. Tempat tidurnya memang udah disiapin. Terus siapin juga mungkin tadi disebut aromaterapi, gitu ya, ataupun hal-hal yang bisa membuat kita lebih tenang dan siap tidur. Jadi kamar itu diasosiasikan 1 jam sebelumnya memang sudah untuk tidur. Gitu. Terus juga mungkin kalau mau olahraga juga jangan di 1 jam sebelumnya, tapi di 1 jam itu intinya nggak boleh ngapa-ngapain selain persiapan untuk tidurnya tadi. Itu menenangkan dirinya. Lalu tentunya karena tadi ada overthinkingnya ya, sama ada sedihnya juga, silakan diproses ya dengan teknik-teknik yang tadi tuh pikirannya dilawan. Tadi udah dijelasin, entah yang pakai di 1 lawan 1, mungkin tadi ada satu hal negatif, lalu alternatif kemungkinan lainnya itu apa, gitu. Sambil sleep hygiene-nya juga terus untuk dilaksanakan, gitu. Kalau memang dirasa perlu mengeluarkan dulu, justru kan tadi emosinya sangat kuat, silahkan dikeluarkan dulu nggak apa-apa, tapi jangan di tempat tidur. Jadi kita belajar latihan asosiasinya tempat tidur itu emang buat tidur. Kadang kan kita di tempat tidur juga kita nonton, kita juga main, kita juga tugas, kerja gitu. Nah, coba di 1 jam sebelumnya itu kita hindari hal seperti itu. Jadi kalau memang nanti masih nggak bisa tidur juga, ya udah kita prosesnya, misal kita keluarin dulu emosinya, kita catat dulu overthinkingnya, kita keluarin dulu supaya nggak keubek-ubek lama di pikiran kita. Baru ketika udah mulai tenang, udah siap, baru kembali ke tempat tidurnya. Gitu. Jadi latihan asosiasinya gitu. Ini mau Mbak Faras mau ada yang ditambahin dulu? Paling menekankan kalau memang teman-teman nggak bisa tidur, jangan pegang HP justru. Karena kan kita sering tuh nggak bisa tidur. Oke, pegang HP, buka IG, buka sosmed, buka TikTok. Yang ada malah tiba-tiba udah 3 jam berlalu, nggak tidur-tidur. Dan bagi beberapa orang, kalau aku ngalamin ya, lewat jam tertentu tuh tiba-tiba nanti ngantuknya hilang. Misalnya kalau udah di atas jam 2, malah jadi nggak ngantuk sama sekali dan sampai pagi bisa nggak tidur. Jadi memang kalau teman-teman nggak bisa tidur, HP-nya ditaruh. Terus kalau memang mau melakukan aktivitas lain, kan mungkin gelisah ya, udah bolak-balik nggak bisa tidur, lakukan aktivitas yang sifatnya menenangkan dan mungkin agak membosankan, misalnya baca buku gitu, atau menggambar atau apapun yang nggak terlalu aktif gitu. Jadi bisa calm down activities gitu. Oke, kayaknya itu aja kita cukup. ke yang kedua ya, langsung. Saya mau bertanya, saya mau bertanya, saya selalu gampang dibawa kepikiran. Saya pada masalah selalu kepikiran, dan kepikiran kacau, entah itu sedih, marah, kecewa. Cara untuk menghilangkan pikiran itu gimana ya Kak? Karena bagi saya itu susah, hehehe. Ya memang susah kok, betul. Udah coba keluar refreshing, udah hilang, tapi pas pulang ke rumah muncul lagi pikirannya nih. Mau siapa duluan? Sebenarnya kalau overthinkingnya mirip-mirip sama tadi ya, kalau memang yang tadi juga udah kita bahas, kalau memang ada banyak banget pikirannya, yang paling efektif salah satunya memang ditulis.
journaling gitu, karena seringnya overthinking tuh seringnya di kepala kita doang. Begitu kita share ke orang lain atau kita tulis, kita jadi lebih nyadar kalau ternyata nggak serut, itu sih masalahnya gitu. Jadi kadang-kadang perlu kita keluarkan ke orang lain, ke orang-orang yang terpercaya gitu. Terus tadi ya coba dicari akar masalahnya apa gitu, karena kadang-kadang kita mikirinnya apa banyak banget, tapi sebenarnya ada satu masalah yang kita hindari gitu, makanya kita jadi lebih stres. Masalah itu kita hindari, kita denial. Nah, coba kita pikirin sebenarnya akar masalah kita apa. Kalau nggak ketemu sendiri, inilah perannya, manfaatnya untuk salah satunya konseling sama psikolog ya Mbak Vida, karena nanti psikolog itu tugasnya membantu mengurai pikiran-pikiran yang ruwet itu, supaya nanti ujung-ujungnya tuh, oh ini tuh yang ini masalahnya ini, yang ini masalahnya karena ini, ayo kita selesaikan satu persatu. Gitu. Yes. Intinya sebenarnya gini, selain tadi di balik itu kan mungkin ada masalah yang besar, atau ada suatu hal yang mungkin lagi dipikirin banget, lagi ongoing, kadang tuh gitu juga, misalnya lagi ada masalah dalam hidupnya, jadi terus dipikirin gitu masuk. Ingat bahwa sifat pikiran itu kan aktif, jadi selama kita fokus di satu hal, dia akan terus tuh lompat-lompat satu hal itu terus, dia akan terus aktif, memang sifatnya seperti itu. Jadi terkadang selain tadi coba mungkin dilawan dengan teknik-teknik yang tadi sudah dijelaskan, misalnya alternatif lain, terus dicari buktinya bener enggak, gitu ya. Terus buktinya ditulis, sampai kadang saya nyuruh klien saya, udah bukti ditulis, terus kamu lihat lagi nanti ketika kamu lagi overthinking. Karena mumpung sekarang nih, mumpung lagi nggak overthinking, kamu tulis bukti-buktinya bahwa pikiran itu atau lagi bisa mikir dengan jernih, pikiran negatifnya itu nggak benar, atau ada bukti lain bahwa misalnya overthinking kayak, aduh dia selingkuh apa enggak, itu yang ada di top otak saya, maaf ya, dia selingkuh apa enggak, terus ya udah ditulis bukti-bukti bahwa misalnya dia setia. Jadi ketika lagi overthinking, lagi nggak bisa mikir jernih, lagi emosi banget, kita punya catatan mantra itu loh, mantra yang kita ulang-ulang. Kita lihat, enggak, kalau ini buktinya ini, kita bantu otak kita untuk kembali ke realitanya lagi. Terus sambil tadi diterima juga pikirannya ya, ingat rumahnya itu kan otaknya gitu. Ini pikiran lagi datang, oke, lagi mampir. Kalau ada yang nonton dialog kemarin, saya akan kasih nama kan, biasanya pikiran negatif saya, overthinking saya kasih nama supaya saya berjarak gitu. Supaya saya pikir, oh ya ini tamunya lagi datang aja. Itu kita buat jarak dengan pikiran kita tadi. Mungkin ada yang nonton dialog, ada yang ingat Isabel, ya. Nah itu dia si Isabel, saya kasih nama Isabel pikiran overthinking saya, supaya oke, ini Isabel yang lagi datang, bukan Vida. Belum tentu benar, belum tentu kejadiannya sesuai. Gitu. Jadi saya menerima Isabel, tapi silahkan pergi di saat yang tepat. Gitu. Ini langsung ke pertanyaan ketiga ya Mbak Faras ya. Ini pertanyaannya menarik nih. Apa kaitannya pandemi dengan overthinking? Kayaknya sebelum pandemi tuh kayak nggak pernah di aku overthinking gitu. Oke, jadi pertanyaannya nggak pernah overthinking? Atau gimana? Sebelum pandemi tuh nggak pernah overthinking. Oh, kenapa ya? Kenapa ya pandemi itu kenapa bisa bikin aku jadi lebih cemas ya gitu? Oke, bisa bikin lebih cemas karena gini, pandemi itu kondisi yang tidak wajar, kondisi yang tidak sesuai gitu dengan yang seharusnya, wabah atau bahaya atau apa. Jadi kondisi-kondisi seperti itu memang respon emosi kita cenderung dalam kondisi yang fighting mode. Tadi terancam. Tadi kan kita bilang bahwa emosi adalah sinyal tubuh untuk kita adaptasi. Cemasan, overthinking itu cara reaksi tubuh kita bilang bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Dunia lagi nggak beres. Jadi kita emang udah dikasih dibekalin itu sama Tuhan gitu ya, bahwa supaya kita siap-siap. Ibaratnya kalau ada beruang di muka kita gitu, kita takut kan dilari kan. Nah, sebenarnya kondisinya juga sekarang kayak gitu. Pandemi ini sesuatu yang memang mengancam hidup kita kan sebetulnya memang. Jadi kita akan jadi cenderung lebih overthinking, lebih worry, itu semua akan keluar sebagai mekanisme pertahanan tubuh kita. Itu sebetulnya alasan logisnya. Jadi kalau ada orang yang bilang ke saya cemas banget, saya khawatir banget di masa pandemi, saya akan bilang itu sangat wajar, karena kondisinya yang sedang tidak wajar. Gitu. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab ya. Dari Mbak Faras mau nambahin? Aku tambahin dikit ya, kondisi pandemi kenapa sih kayaknya stressful sekali. Pertama, karena kondisi pandemi ini adalah kondisi yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Bahkan kita nggak tahu, nih teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, atau kerja, kita nggak tahu nih kapan kembali ke kampus lagi kapan, ke kantor kapan, semester depan gimana nasibku. Ntar kalau aku skripsi, jadi kayak banyak banget pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Itu makanya fokusnya harus kita switch ke hal-hal yang bisa kita kontrol aja. Itu yang pertama. Kedua, dukungan sosial selama pandemi ini jadi sangat minim karena kan kita nggak ketemu sama teman-teman ya. Sementara itu
connection itu adalah sesuatu yang sangat krusial untuk manusia gitu. Jadi kita biasanya kalau kerja atau kuliah kan nggak cuma kerjanya aja ya, tapi di jam-jam istirahat ngobrol gitu, saling support. Kalaupun kerjaannya berat bisa saling ngeluh bareng sama teman gitu. Nah, kalau pandemi ini kita ngerasa lebih sendirian gitu. Makanya yang perlu dilakukan adalah reach out ke teman-teman. Sempetin jadwalin seminggu sekali misalnya teleponan, kalau yang punya teman-teman dekat mungkin grup call, catch up, main game bareng. Apapun lakukanlah yang bisa membuat kita stay connected gitu. Karena aku juga baca riset orang-orang yang tinggalnya sepi nih, misalnya di rumahnya keluarganya nggak banyak atau hubungan keluarganya nggak bagus, itu jauh lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dan depresi selama pandemi dibandingkan orang-orang yang mungkin di rumahnya keluarganya lumayan rame, kayak keluargaku dan keluarga Mbak Fida lumayan rame kan ya di rumah gitu. Kayaknya lebih nggak ngerasa sepi gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa di rumah kesepian, berarti harus melakukan upaya yang lebih ekstra untuk reach out ke teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini agak ngebut, soalnya banyak yang masuk ya. Kak, izin bertanya kalau emosinya sudah lama terpendam. Nah, ini jadi memang udah ketumpuk banget. Terus seiring waktu, jadi bikin capek sendiri. Ya, saya kebayang ini kalau udah kependam banget tuh kayak gelas mau meledak mungkin kali ya. Jadi capek banget pasti ya kamu nih ya yang bertanya. Bikin capek sendiri, betul, tanpa adanya alasan yang jelas. Jadi suka tiba-tiba sering nangis sampai mengalami demotivasi dalam menjalani hidup karena merasa terjebak di emosi yang lalu. Nah, pertanyaannya Mbak Fida, itu tuh ada trauma bukan sih? Terus gimana cara mengatasinya? Oke, jadi memang udah kependem lama ya. Memang gitu, kalau misalnya udah kependem lama kan kayak ibaratnya kita gelas udah penuh, sekalinya pas banget tuh lagi minum ya, ada gelas sekali kesenggol kan langsung tumpah. Kesenggolnya bahkan mungkin sama hal-hal yang mungkin happy atau hal-hal apapun itu gitu ya, pokoknya kesenggol aja. Mungkin nggak terlalu besar situasi atau kejadiannya, tapi langsung tumpah karena tadi udah terlalu lama dipendam di dalam gelas itu. Jadi gimana kalau gelas penuh diapain? Tentunya dituangkan ya supaya nggak meledak tuh gelas, nggak pecah gitu, atau nggak jatuh gitu. Jadi silakan dituangkan ketika kamu lagi merasakan emosi yang sangat kuat. Nangis nggak apa-apa, nangis itu juga salah satu memproses. Ditulis again, saya akan terus berulang kali ngomong nulis karena udah banyak banget riset yang bilang kita nulis, bahkan tulisan tuh ada yang kayak bisa nulis surat, kita nulis surat ke diri kita, mau ngomong apa kamu, atau nulis surat ke orang yang mengecewakan kita tadi, yang traumanya mungkin atau masalah, oh ada trauma ya, apakah ini trauma gitu, dan cara mengatasinya. Apakah ada trauma tertentu yang memang kejadiannya sangat membekas di diri kita sampai itu tuh terngiang-ngiang terus susah kita melupakan gitu ya. Coba itu dituangkan, ditulis gitu ya. Tulis kalau perlu tadi nulis surat seolah-olah nulis ke orang itu mau ngomong apa supaya keluar gitu. Atau cerita ke orang lain, open up. Again ke profesional silahkan tentunya, atau ke teman-teman yang bisa dipercaya. Kadang dengan mengeluarkan aja tanpa perlu teman yang ngasih masukan bahkan itu juga sudah membantu. Dan dikomunikasikan ya, ini saya sering sekali menemukan masalah, tapi teman saya nggak bisa dengerin Kak, teman saya ngeresponnya ya nggak sesuai harapan saya. Ini mungkin ada yang nanya juga di bawah, saya belum baca juga, tapi tolong coba aja dikomunikasikan ke temannya sejak awal, pada saat kamu mau cerita, bilang, aku mau cerita, tolong dengerin aja boleh nggak? Jadi nggak perlu ngasih respon dulu, nggak perlu ngomong apa-apa ya, aku cuma lagi butuh dengerin terus dipeluk mungkin, dikasih tahu aja, nggak apa-apa, karena kadang ada orang-orang yang berespon nggak sesuai harapan kita karena dia nggak tahu harus ngapain. Kan nggak semua orang pernah ada di posisi kita ya, jadi dia mungkin nggak selalu paham gitu. Terus apakah ini trauma? Sebetulnya tergantung ya, Mbak Faras ya. Bisa jadi jawabannya. Bisa jadi jawabannya tergantung. Kalau memang sesuatu yang sangat tadi membekas, seringkali terngiang, atau sesuatu yang memang terngiangnya gini loh, kayak jadi ngerasa sangat amat nggak layak, atau ketika ketemu orang ini kita bawaannya udah stres duluan gitu ya, udah stres duluan atau nggak mau ketemu sama sekali bahkan malah. Nah, itu bisa jadi masuk ke ciri-ciri trauma gitu. Tapi again semua tergantung, ini juga untuk menyebutkan bahwa ini trauma atau tidak pun butuh pemeriksaan psikologis sebetulnya gitu. Jadi nggak bisa langsung didefinisikan gitu. Terus cara mengatasinya yang tadi ya, mudah-mudahan silakan Mbak Faras.
backlash ya. Enggak sih, intinya kalau teman-teman ngerasa ada masalah yang ruwet banget, terus kayaknya udah coba cerita ke banyak orang, nggak ada pencerahan gitu. Aku sih sangat merekomendasikan untuk coba konseling sama psikolog. Bisa di Arsanara, atau kalau teman-teman mau cari yang lebih affordable, bisa cari di beberapa universitas tuh biasanya ada mahasiswa yang lagi praktek dan butuh klien, jadi harganya murah banget. Misalnya di kampus kita di UI ya, Mbak Fida. Atau gratis, atau bisa juga ke puskesmas, di beberapa kota, khususnya di DKI ya, yang saya tahu itu udah ada psikolog klinisnya juga, jadi bisa dicoba cari bantuan profesional. Yes, dan bisa juga nih kalau di Arsanara kita juga ada layanan cerita. Ada juga yang udah pernah coba, silakan, itu gratis, jadi teman-teman silakan curhat di situ. Nanti akan kita balas, tapi tentunya nggak langsung ya, karena ada banyak. Ya, dan itu lewat email ya, nanti dibalasnya. Atau kita akan balas juga lewat feeds atau mungkin gitu ya. Tapi at least sebagai sarana untuk tadi mengeluarkannya dulu. Gitu. Itu ada linknya di bio-nya Instagram Arsanara. Yes. Terus, halo, izin bertanya. Saya sering memendam. Oh, ini udah ya, memendam udah ya? Ini mirip yang nomor 6 aja kali ya, Mbak Fida. Pokoknya kalau misalnya sangat susah percaya tadi, lewat tulisan dulu nggak apa-apa. Gitu. Dan gini, cara ceritanya gini. Tadi kamu kasih tahu dulu ancang-ancang, atau kamu kasih taunya, kamu test the water dulu. Jadi jangan semuanya dulu yang diceritain. Jadi ceritanya yang sedikit-sedikit dulu. Gitu, netral-netral dulu mungkin ceritanya, intinya kamu latihan dulu. Kita harus latihan juga kan kalau misalnya kita sulit percaya atau belum berani gitu. Latihan hal-hal yang sederhana aja dulu. Terus dibuat, oke, udah minggu ini udah bisa nih ekspresi 1, minggu depan ditambah 2 kali mungkin gitu. Jadi kita bertahap pelan-pelan dulu. Nggak harus langsung bisa kok gitu. Oke, pertanyaan ke-6. Ini ternyata ada ibu yang ikut seminar kita hari ini, justru mau tanya tentang anaknya, anak remaja yang belum mampu mengontrol emosinya sendiri karena terkadang logika dan hatinya tidak sinkron sehingga menyebabkan kerusakan mental pada dirinya. Gimana caranya meningkatkan kesehatan mental pada remaja? Oke, ini aku yang coba jawab dulu ya, Mbak Fida ya. Yes, tentunya, Mbak. Jadi remaja itu nih buat teman-teman yang umurnya belum 20-an, berarti kan masih tergolong remaja ya. Remaja itu otaknya masih berkembang, dan memang otak yang mengatur bagian emosi itu berkembangnya heboh banget gitu, kayaknya berkembangnya drastis banget. Sementara otak yang berfungsi untuk berpikir logis, menentukan rencana, itu baru berkembang sempurna tuh di usia 20-an gitu, biasanya 21 sampai 25 gitu. Sehingga sering banget memang remaja itu moodnya naik turun, terus nggak bisa diajak bernalar gitu kalau diomongin sama orang tua. Kayak mungkin nih aku sama Mbak Fida sambil throwback ke masa lalu, kita juga pasti kayak gitu kan ya, diomongin sama orang tua kayak padahal omongan orang tua benar, tapi nggak mau dengerin gitu karena fokusnya ke masa ini. Kalau remaja belum bisa diajak berpikir terlalu jauh gitu. Jadi yang bisa dilakukan pertama, karena ini yang nanya ibunya, tentu saja menjadi orang tua yang sangat suportif gitu ya, tanya apa yang bisa dibantu, apa yang lagi ada masalah apa gitu. Kalau memang anaknya kayaknya sedih mulu, kelihatannya nggak mau keluar kamar, nggak diajak makan susah, berarti sudah cukup urgent untuk difasilitasi konseling sama psikolog gitu ya. Terus juga diajak aja melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya lumayan menyibukkan dan anaknya suka gitu. Jadi bukannya ayo kamu ngapain sih di kamar terus, ayo kamu belajar gitu. Itu kan belajar itu kan nggak menyenangkan. Jadi ajaknya ke aktivitas yang menyenangkan, quality time sama keluarga gitu, supaya dia nggak fokus mikirin masalahnya terus gitu. Karena biasanya yang saya tangani remaja-remaja itu biasanya overthinking itu kalau lagi di kamar sendirian malam-malam tuh biasanya. Bener nggak teman-teman yang nonton? Bener nggak? Itu momen-momen kritisnya tuh biasanya. Jadi coba diajak ngobrol, dicek kamu lagi ngapain, gimana kabarnya hari ini gitu. Sama dihargai privasinya. Kalau misalnya ngerasa anaknya nggak nyaman buat cerita, nggak dipaksa untuk cerita, tapi mungkin oke, kalau kamu nggak nyaman cerita sama mama, kita ke psikolog yuk, cerita sama orang yang mungkin kamu nggak kenal supaya lebih enak. Itu bisa dicoba. Boleh kalau mau nambahin, Mbak Fida? Sudah cukup, mantap. Oke, aku belum ngintip jam. Oke, dan mungkin ini sih pertanyaan ya, terakhir ya di sini. Sedikit lagi, mungkin kita jawabnya sedikit lagi. Ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 8 menit ya. Ini pertanyaan berikutnya, saya izin bertanya, pernah jadi konselor sebaya, masih SMP, dan tugas saya mendengarkan masalah teman saya. Oke, ini jadi sebaliknya ya. Selama saya menjadi konselor, ceritanya selalu
saya dengarkan tentang pelecehan dan masalah kekerasan orang tua terhadap anak. Setelah itu saya melakukan skinship atau bahkan tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis, respon tubuh saya langsung berkeringat dingin dan pikiran saya tiba-tiba ngeblank. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasinya. Oke, sorry ini ternyata agak out of ini ya. Iya. Oke. Ini udah termasuk trauma ya, Fit ya. Respons terhadap trauma sebenarnya kayak gitu. Salah satu responnya sebetulnya itu memang perlu, kalau misalnya udah trauma, saya akan seperti tadi Mbak Faras, kita kayaknya perlu untuk ngobrol, untuk konseling ya, supaya lebih private gitu. Tapi gini, kalau saya gini, setiap kan tadi gimana cara mengatasinya ya. Pertama, pastinya proses dulu traumanya, disadari dulu apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi pada saat itu. Kamu akui, misalnya itu, misalnya diterima gitu ya, ini pernah terjadi. Oh, oke, sorry, kayaknya kita salah paham deh, Mbak. Kayaknya ini temennya yang cerita ya. Iya, temennya yang cerita, lalu temennya yang ngerasa kalau disentuh sama orang lain tuh ngerasa nggak, jadi kayak tegang gitu, nggak nyaman. Oke, saya kira dia, maaf. Jadi kalau misalnya, kalau temennya kan berarti kita ajak dia untuk bawa ke psikolog pastinya. Terus kita tidak usah memaksa untuk dia bercerita lebih dalam terkait traumanya. Kalau memang dia nggak nyaman. Tapi kalau memang dia udah cerita nih ya, berarti kan itu satu good sign tuh pertama. Good sign-nya karena dia udah percaya sama kamu. Gitu, itu udah good sign. Di situ peran kamu ya udah cukup sebagai pendengar aja dulu, nggak apa-apa. Sambil dibawa tadi kalau dia mau dibawa ke psikolog. Lalu ingat perubahan tingkah laku itu selalu bertahap dan pelan-pelan. Jadi kalau misalnya kamu mau dia berubah untuk misalnya jadi lebih berani kontakan sama kamu atau berani melakukan sesuatu waktu tertentu, itu bertahap aja, nggak usah dipaksa untuk meningkat atau lebih gitu ya. Karena sebetulnya kalau trauma tuh agak panjang prosesnya. Kita juga butuh waktu memproses. Dia harus memproses dulu kejadian itu, lalu dia perlu untuk kalau di psikologi itu namanya simptom kontrol. Jadi dia kontrol simptomnya justru. Kalau dia lagi trauma itu simptom apa yang keluar? Apakah nangisnya? Apakah tadi ini kan deg-degannya ya? Berarti deg-degan atau ngeblank dan keringat dinginnya, berarti itu yang dikontrolnya dulu. Berarti relaksasinya kah atau apanya? Baru setelah itu mungkin bisa dimasukin pemakaman baru atau apa gitu. Jadi ada terapinya tersendiri sebetulnya. Tapi bisa dicoba dengan latihan-latihan menenangkan diri ya untuk sekarang dan pelan-pelan open up. Gitu. Dari Mbak Faras ada tambahan? Udah cukup waktunya, kita tambahin satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan yang cukup umum terjadi nih, makanya aku pilih Mbak Fida. Gimana kalau aku lagi sebel, lagi emosional, jadinya suka ngomel-ngomel nggak jelas ke orang-orang terdekat, ke keluarga gitu ya, biasanya ke teman-teman. Itu baik nggak sih? Terus kalau itu nggak baik, harusnya saya melakukan apa ya kalau lagi kayak gitu? Boleh dijawab, Mbak Fida? Oke, saya dulu. Jadi marah-marahnya ke orang-orang sekitar ya malah terjadi ya. Dan memang ini sering terjadi karena tadi emosi itu energi, ingat ya. Maksudnya makanya kenapa kalau dipendem terus ada, nggak dikeluarin, karena dia akan terus ada di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi ketika dia dikeluarin itu bisa kemana-mana, keluar ke orang kanan kiri, pasangan segala macam. Gitu. Jadi pesan saya pertama banget untuk cari saluran-saluran lain selain ke orang lain tersebut. Ketika udah terlanjur nih, misalnya udah terlanjur, udah keluar banget nih, oke, pause dulu minimal 6 detik. Kenapa 6 detik? Tadi ya, 6 detik itu untuk masuk kotaknya, kita respon. Kita pause dulu, nggak apa-apa sadar di tengah-tengah lagi ngomel, nggak apa-apa. Daripada nggak sadar sama sekali sepanjang ngomel. Atau baru sadarnya setelahnya juga nggak apa-apa. Untuk perlahan bertahap dulu. Sadar dulu, oke, kita take a break dulu. Ketika lagi itu kita mundur dulu. Kita izin, oke, saya mesti menenangkan diri dulu, atau ya udah pergi dulu aja, either ke kamar mandi, either ke kamar gitu ya kondisinya, baru tenangkan dengan tadi teknik-teknik yang tadi dulu. Tenangkan dulu, intinya kita pause dulu aja ketika kita lagi udah mulai marah-marah kemana-mana. Lalu setelah itu kita ya balik lagi kita komunikasikan, tadi aku lagi marah, aku lagi gini-gini, ya. Bahkan sambil kasih tahu juga kalau aku lagi marah, kalau ngomel-ngomel, aku pengennya diginiin loh, gitu. Supaya respon dari mereka juga nggak makin reaktif gitu. Tapi dari kitanya bisa pause dulu dan temukan saluran-saluran lain setelahnya. Apakah olahraga, apakah tadi nulis, ya biasanya sih olahraga. Kalau saya sih sejujurnya olahraga atau mungkin ngobrol sama orang lain, justru jurnal
Atau sesimpel Atau kadang-kadang mungkin nyanyi-nyanyi cuma teriak-teriak. sesimpel kadang-kadang cuma tarik nafas sebentar terus minum air dingin gitu, literally untuk mendinginkan kepala. Itu bisa dilakuin ya. Intinya apapun yang bisa mengurangi intensitas emosi secara cepat. Gitu. Ya, intinya itu karena Terus, tadi dia kok otaknya lama gitu ya. Baru kita oke. Terus sama aku mau nambahin sedikit, jangan lupa minta maaf, karena biar gimana pun ngebentak orang lain itu salah, apalagi kalau bukan dia yang salah, tapi kita yang lagi ada masalah gitu kan. Jangan lupa minta maaf, dan kalau aku memang suka bilang nih, kalau kayaknya nih hari ini lagi bete banget, suasana hatinya lagi nggak nyaman, terus kayaknya pokoknya banyak deh yang lagi kita alami, sehingga aku kayak jadi lebih galak hari ini, bilang aja ke sekitar kalau hari ini lagi galak banget karena lagi ada apa gitu, kayak maaf ya hari ini aku banyak marah-marah gitu, bukan karena kalian kok tapi karena akunya gitu. Itu bisa dicoba. Bilang ketika kita mau menyendiri atau kita lagi membatasi diri itu atau lagi keluar, aku membatasi dulu supaya aku tidak melukai kamu ya, aku nggak pengen melukain kamu gitu. Jadi mereka juga paham kenapa kita lagi butuh waktu sendiri dulu gitu. Oke. Masih kayaknya sudah azan, jadi kita mau nggak mau harus disudahi sesi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Kita mungkin bisa foto bareng, tapi semoga pada bisa nyalain kamera sebentar ya, kenang-kenangan. Nggak tahu nih kalau beberapa udah nyalain nih Mbak. Terima kasih loh tadi saya. Kalau dikumpulin ada berapa slide ya? Oke, kita coba dulu aja. Mbak Ninis boleh tolong yang akan bantuin foto ya? dari teman-teman admin siapa? Terima kasih yang udah hadir sampai akhir. Ini bertahan 600 orang lebih. Luar gitu biasa. Ya. Luar biasa, dan saya senang juga tadi banyak yang nyalain kamera juga di tengah-tengah. Nemenin gitu ya. Oke, boleh yang akan foto dari teman-teman admin boleh langsung dipandu. Ya, tenang, nanti habis ini link absen juga akan dikirim lagi. Nanti aku bantu. Teman-teman operator boleh tolong dibantu dikirim ulang ya link absennya. Yang fotoin siapakah? Sudah ada? Oke. Mbak Ninis atau Mbak Vicky bisa bantu fotoin? Oke, kalau nggak apa-apa, aku bisa juga. Oke. Kalau gitu, boleh siap-siap dulu, boleh rapi-rapi dulu. Aku akan foto beberapa kali ya. Ini agak banyak sepertinya. Dan oke, boleh tahan dulu ya. 1, 2. Kalau dari teman-teman operator nanti udah siap juga boleh. Oke, ini baru slide ketiga. Ditahan ya. Ada 20 slide. Oke. Oke. Saya akan foto yang buka kamera aja ya, biar nggak 27-nya, ada 27 slide. Oke, masih ada yang mau foto, buka lagi kameranya. Sip, kalau udah nggak ada, udah semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir dan sudah bersabar dengan tadi ada kendala teknisnya. Kami mohon maaf. Nanti link video ini akan kami upload di YouTube juga, jadi bisa diulang. Dan tentunya akan kami bagikan juga sertifikatnya maksimal sampai satu minggu ya. Terus juga jangan lupa nih Mbak Faras, kita akan umumin host terbaik. Iya, 3 orang dengan campaign Mask Your Face terbaik, Mask Your Face but not your emotion terbaik akan kita umumin malam ini di Instagram kita, akan kita mention 3 orangnya. Hadiahnya apa tuh Mbak Faras? Ada yang akan dapat 1 sesi konseling gratis via chat dengan psikolog Arsanara, terus ada yang akan dapat saldo GoPay dan OVO ya. Nanti akan diumumin. Terus teman-teman makasih banyak atas kehadirannya. Mungkin bisa, kan ini banyak nih yang datang dan semoga ada ilmu yang benar-benar bermanfaat buat kalian. Boleh di-share juga ya di Instagram masing-masing supaya manfaatnya bisa tersebar lebih luas lagi gitu. Mungkin kalian bisa post di story kira-kira
message paling pentingnya apa sih yang kalian dapetin dari sesi hari ini? Karena kan meskipun kita delivery-nya ke orang yang beda-beda, biasanya kan pesan utamanya beda ya, Fit ya. Kan Ya, materinya insight-nya sama, apa gitu yang tapi didapetin. insight-nya, hikmahnya tiap orang beda. Jadi aku sama Mbak Vida juga boleh di tag-tag supaya kita bisa baca ya. Betul. Oke. Thank you banget. Thank you semuanya. Sehat-sehat ya. Thank you. Ini kita dadah, pada dadah semua loh. Dadah, kita juga dadah ya. Seneng banget hari ini kelasnya rame, ketemu teman-teman semua. Semoga sehat-sehat terus ya. Iya. Makasih banyak juga, kita juga senang ditemenin hari Minggu sore-sore. Oke.